Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Kinkin, dan selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan hasil revisi mini skripsi saya yang berjudul Pengaruh Aplikasi My Pertamina untuk Pengisian BBM terhadap Minat dan Keputusan Pembelian Konsumen. Di bab pertama ini ada pendahuluan yaitu pertama adalah latar belakang. Inovasi yang dilakukan pemerintah dalam penerapan e-government dinilai dapat menyederhanakan persyaratan administrasi untuk mempertahankan dan meningkatkan kesetiaan pelanggan, khususnya di sektor retail BBM. PT Pertamina berusaha untuk menjaga pelanggannya agar tetap loyal dan menciptakan loyalty program, yaitu My Pertamina. My Pertamina adalah program loyalty dan e-payment yang memberikan user experience dari PT Pertamina Persero dengan mudah untuk seluruh pelanggan Pertamina. Dengan menggunakan aplikasi My Pertamina, pembayaran dapat dilakukan secara non-tunai melalui link aja, sehingga lebih ringkas tanpa perlu mengantri menunggu kembalian dan lain sebagainya. Namun, di balik berbagai fasilitas yang diberikan masyarakat, masih menemui beberapa kendala. Misalnya, aplikasi My Pertamina yang sulit dibuka. Banyaknya SPBU yang belum bisa memakai link aja. Pendaftaran akun yang seringkali gagal. Transaksi yang sukses dengan My Pertamina namun poinnya tidak bertambah, yang mengakibatkan kepercayaan pada My Pertamina berkurang dan konsumen kurang mendapatkan keuntungan dari adanya aplikasi tersebut. My Pertamina adalah aplikasi layanan keuangan digital dari PT Pertamina yang terintegrasi dengan aplikasi link aja. Aplikasi My Pertamina digunakan dalam pembayaran BBM secara non-tunai pada SPBU Pertamina. Aplikasi ini menawarkan berbagai keuntungan kepada konsumen, seperti kepraktisan dan kemudahan dalam melakukan transaksi, dapat mengetahui akses SPBU terdekat, terdapat voucher dan cashback menarik, serta mendapatkan poin dari setiap transaksi, dan dapat ditukarkan dengan berbagai reward yang tersedia dalam aplikasi My Pertamina. Sejak awal dirilis dan diimplementasikan pada tahun 2017, My Pertamina belum begitu populer di kalangan masyarakat. Bahkan masih minim pengguna. Terdapat beberapa kendala dalam penerapan My Pertamina, yaitu masyarakat masih terbiasa dan lebih nyaman menggunakan sistem pembayaran tunai. Aplikasi My Pertamina juga dipertanyakan keamanannya oleh masyarakat karena tidak sejalan dengan larangan penggunaan HP di dalam SPBU. Adanya masalah sinyal hingga masalah pada aplikasi My Pertamina itu sendiri. Sehingga dari masalah tersebut dapat menjadi faktor penyebab konsumen enggan untuk mengadopsi aplikasi My Pertamina. Adanya perkembangan commerce menghadirkan suatu inovasi pembayaran elektronik. Masyarakat dengan menggunakan e-payment sebagai transaksi dalam kegiatan pada saat teknologi yang semakin maju. Alat pembayaran beralih pada pembayaran non-tunai dan pembayaran elektronik, berkembang transaksi elektronik pada Indonesia termasuk meningkat pada tahun 2014. Jumlahnya kurang lebih 250 miliar per bulan. Lalu pada tahun 2018 sudah naik hingga 3,5 triliun per bulannya. Adanya peningkatan pengguna dan transaksi secara elektronik tersebut sejalan dengan bertambahnya total uang yang ada di lingkungan. Dan selanjutnya ada poin rumusan masalah. Didasarkan pada latar belakang, maka dapat diselaraskan rumusan masalah yang didapat, yakni apakah aplikasi My Pertamina berpengaruh terhadap minat beli konsumen? Apakah aplikasi My Pertamina berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen? 1.37 penelitian. Berkaitan dengan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini yakni untuk mendapatkan pengetahuan mengenai seberapa pengaruhnya aplikasi My Pertamina terhadap minat beli konsumen. Buat selanjutnya, 1.4 manfaat penelitian. Yang pertama adalah manfaat teoritis. Harapannya mampu memberikan kontribusi dan berbagi
pemikiran dalam memanfaatkan e-commerce Pertamina, khususnya dalam minat pembelian dan dapat diterapkan untuk keseharian. Yang kedua, manfaat akademis. Sebagai nota pembelajaran bagi mahasiswa ilmu komunikasi atau mahasiswa lain yang ingin memperdalam e-commerce dan mengetahui informasinya yang berkaitan dengan hal tersebut. Yang ketiga, manfaat praktis. Hasil yang diperoleh dapat menjadikan patokan referensi bagi konsumen yang ingin membeli dan masyarakat luas yang mengetahui informasi apa saja yang bisa didapatkan dari Pertamina, serta dapat lebih luas memanfaatkannya. Bab 2, landasan teori. Menurut kamu, di bab 2 ini landasan teori di 2.1 ada konsep. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari konsep ini adalah mengerti gambaran mental objek, proses, opini, desain, agar semua keinginan dapat dilaksanakan secara sistematis dan lancar. Itu membutuhkan rencana yang mudah dimengerti dan dipahami. Perencanaan yang matang menambah kualitas acara. Di dalam acara yang terencana dengan baik, ada ide atau pemikiran dilakukan oleh pihak atau orang tertentu. Perencanaan awal dapat dibentuk menjadi peta konsep. Di bab 2 ini 2.2 ini ada review literatur. 2.3 variabel X-nya adalah aplikasi. Mohon maaf, Mbak ada aplikasi. Menurut Harip Santoso pada tahun 2017, aplikasi adalah sekumpulan file yang tujuannya misalnya untuk melakukan fungsi relasional tertentu. Aplikasi penggajian, aplikasi aset dan lain-lain. Aplikasi berasal dari kata aplikasi. Ini berarti bahwa aplikasi operasi diterapkan. Beberapa aplikasi yang bisa disatukan terkadang disebut sebagai sebuah nama seperti paket atau aplikasi. Misalnya Microsoft Office dan OpenOffice.org. Bahasa pemrogramannya yang menghubungkan aplikasi pengolahan kata, spreadsheet, dan banyak aplikasi lainnya. 2.4 Keputusan pembelian. Kotler dan Keller mengungkapkan keputusan pembelian adalah suatu proses konsumen melalui 5 tahap, termasuk pengenalan produk, pencarian informasi evaluasi alternatif, memulai pembelian, dan keputusan pasca pembelian. Jauh sebelum benar-benar membeli dan memiliki setelah sekian lama. 2.5 model penelitian yaitu variabel X-nya adalah aplikasi dan terusannya variabel Y-nya keputusan pembelian. 2.6 hipotesis teorinya. Penelitian ini adanya pengaruh aplikasi Pertamina untuk pengisian BBM terhadap minat dan keputusan pembelian konsumen. Di bab 3 ini ada metodologi penelitian. 3.1 paradigma penelitian. Paradigma penelitian ini adalah paradigma positivis. Seperti yang diungkapkan Irwan pada tahun 2018, beliau menjelaskan, positivisme itu bertujuan untuk menghubungkan fenomena sosial yang terjadi antara lain. Paradigma empiris juga mampu menganalisa secara mandiri dan menentukan bidang pengamatan dan mampu menulis teori sosiologi sendiri. Berdasarkan interpretasi ini, apa yang terjadi di kajian ini dilakukan dalam bentuk komunikasi antara pembeli dan penjual melalui media sosial atau internet sangat menarik untuk digali lebih dalam. Untuk 3.2, pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan terhadap riset, mempelajari relasi antar variabel. Variabel yang disediakan data diukur menggunakan instrumen tertentu agar data-data terkumpul dapat dianalisa dengan prosedur statistik. Metode penelitian. Metode penelitian digunakan pada penelitian ini menggunakan riset data melalui survei yang datanya ditarik melalui konsumen Pertamina. Rafael 2012 halaman 21. Mendefinisikan survei sebagai prosedur pengumpulan data dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh mendeskripsikan sikap, perilaku dan karakteristik dari populasi. Metode ini melibatkan proses pengumpulan data, analisis data, interpretasi data, serta hasil penulisan data. Populasi sampel
teknik penarikan sampel. Populasi sampel akan digunakan dalam penelitian ini merupakan konsumen Pertamina yang berjumlah 30 orang, 30 orang, sedangkan sampel yang digunakan 3.4 populasi sampel, teknik penarikan sampel. Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan konsumen Pertamina yang berjumlah 30 orang. Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bagian dari konsumen yang sering mengisi bahan bakar di SPBU Pertamina, terhitung dalam menarikan sampel sebanyak 15 orang. Teknik penarikan sampel yang digunakan agar mendapatkan jumlah sampel yang akan diambil menggunakan teknik probability sampling, di mana sampel terpilih akan mewakili populasi dengan menggunakan simple random sampling sebagai teknik penarikan sampel yang paling sederhana. 3.5 ukuran sampel merujuk pada penentuan sebelumnya, maka untuk mengukur sampel dapat digunakan rumus Chauvin sebagai berikut. N sama dengan jumlah populasi N1 tambah NE2 mengacu pada rumus tersebut, maka rumusan tersebut dapat digunakan sebagai berikut. N sama dengan 82 dibagi 1 tambah 30, 0,1, 2, 5 sama dengan hasilnya 15. Hipotesis riset. Hipotesis riset penelitian ini merupakan H, H kosong. Mohon maaf, H, H0 tidak adanya pengaruh positif antara penggunaan aplikasi My Pertamina dengan persepsi konsumen terhadap minat dan keputusan pembelian BBM. HA terdapat pengaruh positif antara penggunaan aplikasi My Pertamina dengan persepsi konsumen. HO sama dengan 0, tidak adanya pengaruh positif antaranya penggunaan aplikasi My Pertamina dengan persepsi konsumen terhadap minat keputusan pembelian BBM. HA sama dengan 1, terdapat pengaruh positif antara penggunaan aplikasi My Pertamina dengan persepsi konsumen terhadap minat dan keputusan pembelian BBM. 3.8 Metode pengumpulan data. Dalam koleksi pengumpulan data, peneliti ini menggunakan metode pengumpulan data survei, yaitu membagikan kuesioner secara online menggunakan formulir Google. Metode survei dapat digunakan untuk variasi penelitian deskripsi, eksploratif, dan eksplanatif dengan individu selaku analisisnya. Penelitian survei mungkin merupakan metode paling ampuh bagi ilmuwan sosial yang tertarik mengumpulkan data, mengoleksi data asli, guna mendeskripsikan populasi yang terlalu besar untuk diamati secara langsung. Pengambilan sampel probabilitas yang cerdas dan teliti memberikan sejumlah responden yang sifatnya dapat diambil guna mencerminkan populasi yang lebih besar. Dan kuesioner standar yang diciptakan dengan lebih teliti membagikan data dalam bentuk yang sama dari semua responden. 3.9 Metode pengukuran data. Saat mengukur data, peneliti mengacu pada validitas dan metode pengukuran kendala validitas tergantung pada konteks dan mengacu pada titik jenuh suatu pengukuran yang dapat dipertimbangkan. Dari hasil pengukuran RBB, dalam buku RBB tahun 2016, uji validasi dilakukan untuk mengetahui apakah alat penelitian dapat digunakan untuk mengukur data yang diperoleh. Reliabilitas umumnya mengacu pada sejauh mana suatu alat ukur dapat memberikan hasil akurat dan dapat diandalkan. Ketika diterapkan pada data penelitian berkelanjutan, reliabilitas merupakan indikator untuk mengukur apakah data hasil pengukurannya dapat dipercaya. 3.10 Metode analisis data. Analisis data univariat. Analisis data univariat digunakan menyimpulkan serta memberi gambaran karakteristik dasar dari variabel tunggal dalam suatu data penelitian. Ukuran yang bisa didapatkan berupa ukuran utama seperti median, dan modus, serta ukuran seperti grafik deviasi serta skala dari data. Analisis dari data univariat dapat digunakan untuk membantu memberikan gambaran umum tentang data terkait serta distribusi dari variabel tunggal.
3.10.2 Analisis data bivariat. Analisis data bivariat digunakan untuk menentukan korelasi dan regresi pada hubungan dua variabel. Analisis ini akan mengevaluasi kekuatan dan hubungan antara dua variabel kuantitatif dengan teknik umum. Person yang mengukur hubungan linear antara dua variabel lalu analisis regresi. Digunakan dalam memahami serta memprediksi hubungan antara satu variabel ketika berhubungan dengan variabel lainnya. 3.11 Keterbatasan dan kelemahan penelitian. Keterbatasan yang ada pada penelitian ini adanya sampel terbatas di mana ukuran sampel tidak mewakili pihak konsumen Pertamina yang sama sehingga hasil penelitian menjadi terbatas serta adanya batasan waktu dan akses terhadap kuesioner yang dilakukan oleh partisipan sehingga ukuran data mungkin tidak sesuai dengan keinginan. 3.12 Definisi operasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mengukur hubungan antara dua variabel, yakni aplikasi sebagai variabel X dan keputusan pembelian variabel Y. Variabel diukur pada instrumen berupa kuesioner melalui platform yang dipilih untuk dapat menentukan skala yang kemudian dapat diuji dan diukur, yang hasilnya dapat digunakan dalam analisis statistik untuk menentukan hasil yang akurat dan dapat diandalkan. Sekian dari presentasi saya hari ini. Apabila banyak kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.